Nah, seperti pada pertemuan pada umumnya, kita pada pertemuan pertama yaitu membahas kontrak pembelajaran atau RPS. Nah, sebelum kita membahas RPS, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalan antara dosen dan mahasiswa KPI 4C dan 4D, karena KPI 4A dan B sudah melakukan perkenalan di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah melakukan pertemuan, kita membahas tentang komunikasi, apa makna komunikasi, apa makna penyiaran, dan apa makna Islam. Karena ternyata banyak dari mahasiswa lulusan komunikasi yang tidak mengetahui apa makna komunikasi itu sendiri. Karena saya sudah membahas makna dari komunikasi di video sebelumnya, karena arti komunikasi dan penyiaran Islam sudah saya bahas di video sebelumnya, maka di sini saya akan membahas tentang bentuk komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Apa sih komunikasi dari intrapersonal dan interpersonal? Nah, komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Jadi ternyata kita nih bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, kalian pernah gak sih misalnya ngomong sama diri sendiri, kayak nanya atau cerita atau apapun itu, tapi kepada diri kita sendiri? Nah, ternyata secara tidak langsung kita sudah melakukan komunikasi intrapersonal. Nah, sedangkan komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang ada lawan bicaranya atau yang dilakukan dua orang. Jadi perbedaannya, jika interpersonal dilakukan dengan dua orang atau lawan bicaranya nyata, sedangkan intrapersonal dilakukan pada diri sendiri. Nah, setelah kita membahas itu, 3 hal yang disukai oleh Allah. Apa aja sih? Nah, 3 hal yang disukai oleh Allah atau dicintai oleh Allah. Nah, yang pertama, as-sholatu fi waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Jadi Allah sangat menyukai orang yang sholat tepat waktu. Nah, sholat ini sangat penting karena ibadah utama bagi umat Islam. Jadi dalam hadis, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka kita tidak punya tiang, dan ibadah-ibadah yang lain itu akan roboh ketika tiangnya tidak berdiri kokoh. Nah, ibarat lainnya seperti angka 1 dan angka 0. Misalnya 0-nya ditambah 3 jadi 1000, 0 ditambah 3 lagi jadi 6 jadi 1 juta, 0-nya ditambah lagi 3 lagi jadi 1 miliar, ditambah lagi jadi 1 triliun. Nah, banyaknya 0 itu ibarat ibadah-ibadah kita yang lain seperti zakat, puasa, naik haji, dan lain-lain. Dan satunya ini kita ibaratkan sholat. Jadi jika 1 dan 0 misalnya saat diibaratkan kita tidak sholat, ya, jadi satunya misalnya dihilangin, mau sebanyak apapun 0 yang ada di belakang angka 1 itu, jika angka satunya tidak ada, maka 0-nya tidak berharga. Mau 0-nya ada 6, 8, 9, 10 atau berapapun, maka 0 tetap dianggap tidak berharga. Nah, sedangkan jika angka satunya ada dan 00 di belakangnya ada 6, 7, 8, misalnya ada 10 atau sampai 0 triliun, nah maka ibadah-ibadah yang lain itu akan terasa berharga. Nah, yang kedua yaitu birrul walidain. Apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, di sini aku sebelumnya mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian kalau disuruh sama orang tua kayak nggak mau, terus ngomong kasar, terus apa sih nggak mau, terus nggak nurut sama orang tua, pernah nggak? Nah, ternyata birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah hal yang dicintai oleh Allah setelah sholat pada waktunya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, jadi dalam ayat di sini menjelaskan bahwa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, dan janganlah sekali-kali seorang anak itu berkata,
di sini itu dalam artian membentak ya teman-teman. Jadi kita seorang anak dilarang untuk membentak orang tua kita. Nah, karena orang tua kita itu sangat berjasa bagi kita. Ibu yang telah mengandung kita 9 bulan, terus menyusui, memandikan, mengurus sampai kita sebesar ini, dan ayah yang mencari nafkah, rela banting tulang demi sesuap nasi untuk anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak dilarang untuk berhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, yang ketiga yaitu jihad fi sabilillah atau berperang di jalan Allah. Namun teman-teman jangan khawatir. Nah, yang ketiga yaitu jihad fi sabilillah, yaitu berperang di jalan Allah. Namun gak usah risau nih teman-teman, gak usah khawatir. Kita bisa dicintai oleh Allah seperti kita jihad di jalan Allah itu dengan kita mencari ilmu, thalabul ilmi. Kenapa? Kok bisa sih belajar ilmu tapi ibaratnya kayak jihad fisabilillah gitu? Karena thalabul ilmi atau mencari ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Masuk pada inti pertemuan, yaitu membahas rencana pembelajaran semester atau kontrak pembelajaran yang berisikan deskripsi mata kuliah, pencapaian mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut dengan CPMK, materi perkuliahan, media perkuliahan, tugas. Nah, tugas ini ada dua, yaitu yang pertama tugas mingguan, yang mana mahasiswa diwajibkan untuk membuat video learning journal berdurasi 5-10 menit, lalu di-up di channel YouTube dan dikirim via Google Classroom. Terakhir pengumpulan yaitu 2 hari sebelum dimulainya mata kuliah pada pukul 00.00. Nah, tugas yang kedua yaitu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah public speaking diwajibkan untuk maju 3 orang setiap pertemuannya. Nah, selanjutnya yaitu teknik penilaian, bobot penilaian, dan sumber referensi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.